Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspansi kelapa sawit di Aceh Tamiang, transformasi sosial, ekonomi, dan degradasi lingkungan. Di antara hamparan hijau yang membentang dari perbatasan Langkat, Sumatera Utara, sampai kota Langsa, berdiri tegak ribuan pohon kelapa sawit. Inilah Kabupaten Aceh Tamiang, sebuah wilayah yang beberapa dekade terakhir itu mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari kawasan berhutan lebat sekarang menjadi lautan perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 1970-an, Aceh Tamiang terus kehilangan tutupan hutannya. Berdasarkan catatan, wilayah ini kemungkinan memiliki hutan lebih dari 112.000 hektar sebelum era 2000-an. Kini, hamparan perkebunan kelapa sawit mendominasi landscape dari ujung ke ujung. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ekspansi ini? Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini dijelaskan melalui teori modernisasi yang dikembangkan oleh W.W. Rostow dan teori dependensi dari Andre Gander Frein. Teori modernisasi memandang perkebunan kelapa sawit sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, dan juga mendorong kemajuan yang nyata. Namun di lapangan menunjukkan wajah lain. Teori dependensi ini justru lebih relevan masyarakat lokal Aceh Tamiang, termasuk etnis Melayu Tamiang yang telah lama mendiami wilayah ini. Mereka mengalami ketergantungan struktural terhadap korporasi perkebunan. Alih fungsi lahan itu membuat petani kehilangan otonomi atas tanah nenek moyang mereka dan juga terpaksa bekerja sebagai buruh di kebun yang dulunya punya mereka. Sudut pandang antropologi budaya, ekspansi sawit telah menggeser paradigma masyarakat terhadap hutan. Hubungan tradisional yang bersifat ekologis dan juga spiritual memandang hutan sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga. Perlahan bergeser menjadi pandangan ekomistik semata. Generasi muda Tamiang kini diterangi semakin jauh oleh nilai-nilai adat leluhurnya, tergerus oleh arus modernisasi. Begitu kata Faryadi, Fasa, dan juga Yunanda. Dampak sosial dari ekspansi ini nyata dan juga kompleks. Di Kecamatan Tenggulun misalnya, itu tercatat sekitar 1071 hektar lahan sawit ilegal yang merambah kawasan hutan lindung. Konflik antara perusahaan yang merambah pada daerah-daerah hutan lindung. Konflik tenurel antara perusahaan, masyarakat, perambahan, dan juga pemerintahan masih saja berlangsung. Sekitar 2018, itu sebanyak 22 warga desa perkebunan Sungai Iu itu bahkan ditetapkan sebagai tersangka dalam sengketa lahan dengan korupsi dengan korporasi di daerah sana. Sebuah paradoks di mana korban menjadi terdakwa. Secara ekonomi, manfaat yang dijanjikan tidak terdistribusi secara adil. Akademisi UIN Arinari Muzaniakoh menegaskan bahwa kebijakan pembukaan lahan selalu dibalut narasi pertumbuhan ekonomi. Namun, keuntungannya lebih banyak dinikmati hanya segelintir korporasi, sementara masyarakat luas itu menanggung risiko bencana. Islam sebagai nilai dominan di Aceh sebenarnya menawarkan fondasi etika lingkungan yang kuat. Konsep khalifah fil ard, manusia sebagai pemelihara bumi, menegaskan bahwa alam bukan sekedar objek eksploitasi. Kajian ekologi yang dilakukan terhadap kasus Aceh Tamiang ini menyimpulkan bahwa ekspansi sawit yang merusak hutan bertentangan langsung dengan nilai-nilai teologis Islam. Aceh Tamiang menjadi cermin dari krisis ekologi yang lebih luas di Indonesia.
Banjir bandang yang berulang setiap tahun bukan sekedar bencana alam. Ia adalah tanda dari ketidakseimbangan antara ambisi ekonomi dan tanggung jawab ekologis. Pertanyaan yang harus kita jawab sekarang, apakah kemajuan yang kita kejar selama ini sepadan dengan harga yang harus dibayar oleh bumi dan juga generasi yang akan datang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.